Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara setting Memo Play agar lancar dan tidak nge-lag pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi di sini untuk settingan Memo Play-nya kita akan setting di dalam emulatornya terlebih dahulu. Jadi di sini kalian bisa langsung buka terlebih dahulu untuk emulator Memo Play-nya. Jadi kalian bisa buka terlebih dahulu. Oke, jadi kalau sudah kebuka, di sini kita langsung mulai aja tanpa banyak basa-basi. Jadi di sini kita bisa ke kanan pojok atas. Kanan pojok atas bisa diklik ini, tiga garis. Kemudian bisa ke sistem info. Sistem info. Nah, di sini gua ingin mastiin terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pengaturan memonya. Pastiin terlebih dahulu untuk fitur VT atau VT feature ini sudah kecentang atau keterangannya itu sudah support enabled atau sudah menyala. Jadi bagi kalian yang VT fiturnya ini masih silang atau statusnya itu masih belum menyala, kalian disaranin untuk menyalakan CPU VT. Jadi fitur tersebut itu berada di dalam BIOS. Di dalam BIOS ya. Jadi kalian bisa nyalain terlebih dahulu lewat BIOS. Kemudian di sini kalau semisal kalian kebingungan nih gimana cara menemukan sekaligus menyalakan VT fiturnya di BIOS, kalian bisa tonton aja di video ini guys. Karena di video tersebut gua sudah menjelaskan dari awal hingga akhir bagaimana cara kalian itu menjumpai kemudian menyalakan VT fitur di BIOS kalian masing-masing. Jadi kalian bisa tonton aja, untuk link videonya sudah saya taruh di deskripsi di bawah, oke? Oke, jadi kalau kalian sudah support nih, sudah nyala ya kan untuk VT fiturnya, kita bisa lanjut aja. Jadi ini bisa disilang atau di close. Kemudian kita fokus lagi ke kanan pojok atas, bisa diklik tiga garis, lalu pergi ke settings. Oke, jadi pertama kita akan masuk ke kategori engine. Jadi mana engine ini di sini ada menu performance, render mode, dan masih banyak lagi. Jadi yang pertama kita fokus ke kategori performance. Jadi mana performance ini ada kaitannya dengan CPU dan juga RAM yang akan dipakai si emulator memonya guys. Nah, yang dimana kita mau sesuaikan dengan PC atau laptop atau device yang kita pakai. Nah, jadi cara ngeceknya gimana? Di sini teman-teman bisa buka text manager terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa buka text manager. Jadi bisa cari aja dulu ya, seperti ini, text manager. Tinggal dibuka. Kemudian kalau sudah kebuka, kalian pergi ke menu performance, lalu fokus di CPU. Kemudian kalian bisa lihat di bagian bawah, kalian fokus ke cores. Cores pada CPU kalian itu jumlahnya berapa? Kalau gue di sini untuk coresnya ada 8. Ada 8, jadi kalian bisa catat dulu coresnya. Dan kalau sudah, kalian balik lagi ke sini. Dan kalian bisa bagi dua guys. Jadi total core yang kalian sudah catat tadi tinggal dibagi dua. Contoh semisal punya gua itu tadi CPU gua itu memiliki 8 core, berarti kalau gua bagi dua totalnya menjadi 4. Berarti gua bakal pilih yang nomor 4. Nah, yang ini. Dan kalau sudah selesai, kita lanjut ke masalah RAM atau memori. Jadi kita bisa balik lagi ke text manager, kemudian masih di bagian sini, tapi kita berpindah ke bagian memori. Karena ini tempat memori atau RAM yang akan kita ini ya, tentukan buat si memonya. Jadi kita catat nih, memori kita itu ada berapa. Jadi untuk totalnya itu berada di sebelah kanan pojok atas. Ini ada total RAM kita. Kalau gue di sini adalah 16 GB. Jadi gue bakal catat 16 GB. Nah, kemudian kalau sudah, kalian tinggal bagi dua aja guys. Jadi kalian tinggal dibagi dua,
untuk jumlah RAM kalian atau jumlah memori kalian. Jadi contoh, gue itu tadi jumlahnya 16 GB. Berarti kalau gue bagi 2, hasilnya adalah 8 GB atau 8 GB. Jadi gue bakal pilih yang 8 GB. Kalau semisal untuk pilihannya itu tidak ada yang tepat, kalian bisa langsung custom aja guys. Kalian bisa pilih yang customize ini. Jadi kalian tinggal isi sesuai dengan perhitungan kalian. Jadi kalau gua itu CPU tadi 4, RAM-nya gua itu berarti 8 GB. 8 GB dalam bentuk megabyte menjadi 8192. Dan tinggal di enter dan sudah selesai. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk cara menentukan untuk CPU serta RAM yang sesuai untuk device kalian gitu ya. Jadi tinggal dibagi dua aja guys. Kalau yang CPU tadi, jumlah core pada CPU kalian itu tinggal dibagi dua. Kemudian yang RAM itu tinggal dibagi dua aja untuk jumlah keseluruhan memori yang kalian punya. Kemudian tinggal dibagi dua dan sudah selesai. Nah, bagi kalian yang bingung untuk perubahan dari gigabyte menjadi megabyte, gua bakal tampilkan di layar. Kalian tinggal cari aja ya kan untuk total RAM kalian. Nah, nanti ada hasilnya di situ. Oke, jadi kita bisa lanjut ya ke bagian bawah. Di sini ada mode render atau render mode. Nah, untuk render mode ini gua tidak bisa menjaminkan mana yang paling bagus karena render mode ini merupakan graphics. Graphics yang akan kalian pakai ketika kalian bermain game di emulator Memu. Jadi bisa jadi kalian bagusnya itu di OpenGL, bisa jadi juga kalian bagusnya di DirectX, bahkan juga kalian bisa bagusnya di Vulkan. Jadi kalian bisa tes ketiganya ini ya, jadi bisa dites satu persatu. Kalian tes dulu di OpenGL, terus kalian main ya kan. Terus kalian coba tes di DirectX, lalu main, kemudian Vulkan, lalu main. Kemudian kalian bisa simpulkan mana yang paling lancar dan tidak lemot ya kan. Dan itulah hasil yang paling bagus guys untuk render mode kalian. Jadi gua di sini bakal tinggalkan di DirectX saja. Kemudian lanjut, di sini ada root mode. Jadi mana root mode ini dimatiin aja karena root mode ini nggak ada kaitannya. Terus kita lanjut ke samping kanannya. Di samping kanannya di sini ada GPU Memory Optimization. Nah, di mana untuk fiturnya ini bisa kalian matiin terlebih dahulu guys. Karena kalau kita lihat di deskripsinya, itu akan mengurangi runtime GPU memory usage, yang dimana ini sangatlah tidak bagus untuk emulator Memu Play kita guys. Justru emulator Memu itu sangatlah bagus kalau semisal memakai daya GPU kita guys. Jadi ini bisa dimatiin aja. Kemudian untuk ASTC decode, ini bisa kalian pilih auto, karena auto ini sudah paling bagus. Kemudian untuk ASTC cache, ini bisa kalian matiin aja. Dan jangan kalian nyalakan guys. Meskipun kalau kalian baca di deskripsinya itu katanya dapat mengoptimalkan game kita biar nggak nge-lag gitu ya. Karena kalau kalian nyalain, nanti kalau nggak salah dengar ya, kalau kalian nyalain, nanti si ASTC cache ini bakal langsung membersihkan drive yang tempat si Memu Play-nya ini guys. Jadi kemungkinan nanti ada file dari save-savean game kalian di Memu itu bakal hilang gitu guys. Jadi gue saranin dimatiin aja ini. Dan kalau sudah selesai kita lanjut ke bagian display. Oke, jadi di bagian display, di sini kita bisa lihat bahwa ini jelas banget terdapat resolusi atau resolution. Jadi mana kita mau untuk resolusi ini kita pakai yang resolusi yang tidak terlalu tinggi. Jadi kalian bisa pilih antara yang 1600 x 900 atau
1280 kali 720. Tapi kalau dirasa emulator memo kalian memang sudah sanggup dan mampu di resolusi yang tinggi, maka kalian bisa pilih yang 1920 kali 1080. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan resolusi, kalau semisal kalian lagi main game apapun itu di emulator Memu Play dan kalian mengalami hal patah-patah atau mungkin nge-lag gitu, nah kalian coba jangan main emulator Memu Play dalam keadaan full screen. Jadi kalau bisa full screen-nya itu kalian matiin. Jadi jangan dalam keadaan full screen. Jadi kalau semisal masih nge-lag gitu ya, coba mainnya itu jangan dalam keadaan full screen. Jadi kalau bisa jangan di full screen ya emulator Memo Play-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk tambahannya. Kemudian untuk frame rate, di sini sudah pasti kalian bisa arahkan ke 60 fps. Karena angka 60 untuk fps itu sudah cukup banget apalagi untuk emulator. Kemudian kalau semisal kalian mau nih untuk dilebihkan, nah kalian bisa nyalain untuk mode high frame rate, terus kalian bisa pilih FPS yang sesuai. Tapi gue saranin yang 60 saja guys. Kemudian untuk yang sisanya ini gue yang paling suka itu di bagian anti flickering. Karena kalau kita lihat di deskripsinya, katanya akan memperbaiki layar yang mengalami flickering gitu ya, kayak flicker-flicker gitu, serta mengimprove performa pada display emulator Memo Play-nya guys. Nah, yang dimana ini bagus banget ya, jadi kalian bisa tetap nyalain untuk anti flickering. Tapi kalau semisal layar emulator Memo Play-nya tiba-tiba terjadi sesuatu, nah itu coba kalian matiin, karena bisa jadi ada kaitannya dengan anti flickering. Dan udah selesai guys. Jadi sisanya ini sudah dan tidak ada perlu yang kita ubah lagi. Jadi sisanya hanya di engine dan display. Nah, jadi di sini kalau kalian dirasa sudah selesai, kalian bisa langsung aja klik OK, kemudian pilih Restart Now, dan tinggal ditunggu aja sampai emulator Memo Play-nya kembali guys, karena ini proses restart. Oke, jadi di sini kita sudah kembali. Dan di sini gua ingin menambahkan sedikit hal kalau semisal kalian itu masih nge-lag, coba kalian itu balik lagi ke settings, terus kalian coba nyalain GPU Memory Optimization. Bisa jadi memang penyebab emulator Memo Play kalian itu masih nge-lag, kemudian kalian saat kondisi main juga masih patah-patah, kurang smooth atau kurang lancar, kalian coba nyalain GPU Memory Optimization karena bisa jadi GPU Memory Optimization kalian itu harus kalian nyalain guys. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk tambahannya. Kemudian di sini kita akan setting di luar emulator Memo Play. Jadi kalian bisa tutup untuk Memo Play-nya. Pastikan kalian tutup dan tidak berjalan di latar belakang. Kemudian untuk settingnya, di sini kalian bisa cari di menu pencarian Windows, ketik yang namanya Graphic Settings, lalu kalian bisa buka Graphic Settings sini. Kemudian di sini kita akan tambahkan emulator Memo Play kita ke dalam Graphic Settings. Jadi kalian bisa klik aja ini tombol Add Desktop App, atau kalian bisa klik aja tombol Browse. Nah, kemudian di sini kalian bisa cari emulator Memo Play kalian guys. Kalau gue itu berada di sini, jadi di Microvert, Memo, kemudian kalian cari kalau nggak salah memo.exe. Dan kalau sudah kalian bisa tambahkan atau add. Kemudian kalian ubah aja untuk preferensi GPU atau advance optionnya menjadi high performance. Dan sudah deh. Kemudian kalian jangan lupa untuk tambahkan lagi satu hal lagi. Jadi masih di Microvert, kemudian kalian bisa pergi ke Memo Hyper-V, lalu kalian tambahkan yang Memo Headless.exe. Kalau sudah kalian bisa klik Add, lalu kalian bisa ubah ini Memo Hyper-V Headless Front End ke High Performance juga.
dan sudah selesai. Nah, sekarang kalian coba bermain game Android kalian di emulator memunya lagi, guys. Dan gue jamin 100% emulatornya sudah lancar dan tidak nge-lag lagi, ya, oke? Oke, jadi video tentang cara setting memu play agar lancar dan tidak nge-lag pada episode tahu sampai sini dulu. Semoga video bermanfaat teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih banyak kepada yang sudah subscribe sendiri, oke? Oke, video sampai sini dulu. Tidak next video ya. Dadah!